Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardabila, guru SMKN Jayakerta sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dari pernyataan tersebut terdapat hubungan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, sehingga pendidikan menjadi tempat untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, inti dari filsafat pendidikan adalah perubahan. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi 2 menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam, tempat di mana masyarakat itu berada. Contoh, daerah pertanian dengan daerah pegunungan dan daerah pantai berbeda. Kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan atau kebiasaan suatu masyarakat. Kodrat zaman terkait dengan perubahan dari waktu ke waktu pada suatu masa atau zaman. Contoh, daerah Karawang tahun 1960 dengan Karawang saat ini berbeda karena perkembangan zaman yang semakin maju, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi. Kerangka perubahan yang kedua yaitu prinsip melakukan perubahan. Pada prinsip melakukan perubahan terdapat asas trikon yang diibaratkan sebagai sistem tata surya, di mana siswa-siswa diibaratkan planet-planet yang berputar pada sumbunya masing-masing dan mengelilingi matahari pada garis orbitnya masing-masing. Setiap planet berputar pada porosnya masing-masing dengan kecepatan yang berbeda-beda. Begitupun murid-murid yang mempunyai keunikannya masing-masing dan latar budaya yang berbeda-beda yang harus kita bimbing untuk menuntun mereka menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 asas trikon, yaitu yang pertama, kontinuitas. Ibarat planet yang tidak pernah berhenti berputar pada porosnya masing-masing dan berputar mengelilingi matahari pada garis orbitnya masing-masing. Artinya, kita tidak boleh lupa akan akar nilai-nilai budaya yang hakiki dari masyarakat, sehingga kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah agar nilai-nilai budaya tersebut terus terjaga dan terpelihara. Yang kedua, asas konvergensi. Ibarat planet-planet yang mengelilingi matahari pada garis lintasan yang berbeda-beda sehingga tidak saling bertabrakan. Artinya pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, asas konsentris. Ibarat planet-planet yang terus berputar pada porosnya masing-masing dan terus berputar mengelilingi matahari sesuai orbitnya. Artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Biarkanlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Kerangka perubahan yang ketiga yaitu apa yang berubah, yaitu budi pekerti. Budi yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan atau hati, dan karsa itu kemauan. Sedangkan pekerti yaitu tenaga atau raga. Kalau anak didik kita olah ciptanya, akan menajamkan pemikirannya. Kalau kita olah rasanya, maka akan menghaluskan perasaannya. Kalau kita olah karsanya, maka akan memperkuat kemauannya. Kalau kita olah raganya, maka akan menyehatkan jasmaninya. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Kalau pendidikan yang kita lakukan seimbang, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan pendidik, maka kita harus memandang anak dengan rasa hormat. Berorientasi kepada anak merupakan tujuan pendidikan. Menurut asas taman siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak merupakan sebuah analogi bahwa pendidikan yang berpihak pada murid adalah hal yang paling utama. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang sudah kami lakukan di sekolah kami, yaitu pertama, Senin Disiplin melalui upacara bendera. Yang kedua, Selasa Budaya Kerja, yaitu melaksanakan kebiasaan 5R yang ada di industri. Yang ketiga, Rabu Seru, yaitu membiasakan anak untuk melakukan olahraga bersama-sama. Yang keempat, yaitu Kamis Serasi. Serasi adalah kepanjangan dari sekolah literasi. Anak dituntun untuk membaca dan kemudian meresume apa yang sudah dibacanya. Yang kelima, Jumat Bermartabat. Kegiatannya, anak membaca Yasin bersama-sama. Kemudian, selain itu, proses kegiatan belajar mengajar sesekali diadakan di luar kelas. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Yang pertama, penggunaan media HP oleh siswa kurang terkontrol, sehingga siswa terlalu bebas untuk mengakses sesuatu yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap budaya sendiri. Solusi dari tantangan yang tadi disebutkan, yang pertama, membimbing dan menuntun siswa untuk bijak dalam penggunaan HP. Yang kedua, mengadakan ekstrakurikuler seni tari dan membiasakan siswa setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.